Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Desember. Mulai hari ini masa udara dingin kontinental kuat akan bergerak ke selatan menuju Taiwan menyebabkan suhu terus menurun. Waktu terdingin diprediksi terjadi pada Minggu dini hari. Badan Cuaca Pusat atau CWA memperkirakan suhu paling rendah berkisar pada 7 hingga 11 derajat Celcius dan uap air akan berkurang. Jika suhu rendah dan kelembapan udara mendukung, salju berpeluang turun di kawasan pegunungan dengan ketinggian di atas 3.500 meter. Masa udara dingin kontinental kuat pertama tiba. Cuaca di berbagai wilayah akan semakin dingin, sementara pergerakan sistem awan dan angin akan menyebabkan hujan singkat di pantai utara Keelung, Semenanjung Hengchun, serta wilayah Taipei Raya dan sekitarnya. Mulai Sabtu, kadar kelembapan juga akan menurun. Suhu terendah diperkirakan terjadi pada Sabtu hingga Minggu dini hari. Di dataran rendah hanya berkisar antara 7 hingga 11 derajat Celcius, bahkan lebih rendah lagi di beberapa wilayah. 温度是一路逐渐的下降哦，到了礼拜天的清晨，北部在台北这个区域，可能甚至会出现11度左右的低温哦。 Selama akhir pekan, seluruh Taiwan akan terus dipengaruhi masa udara dingin kuat ini. Dengan pengaruh pendinginan radiasi, perbedaan suhu antara siang dan malam akan terasa lebih mencolok. Setelah udara dingin dan kering masuk, kemungkinan hujan di berbagai wilayah akan menurun. Tekanan udara rendah di bagian selatan Laut Tiongkok Selatan dapat berdampak pada cuaca di Taiwan. Diperlukan perhatian terhadap ancaman dingin ekstrim, terutama pada perubahan suhu yang signifikan di wilayah tengah dan selatan, yang dapat membawa ancaman terhadap kesehatan lebih besar dibandingkan wilayah utara. Tahun 2025 kian mendekat. Menurut sebuah survei platform bursa kerja, hampir 60% perusahaan menunjukkan sikap positif terhadap kenaikan gaji dan perekrutan karyawan baru tahun depan. Merilis prospek tahun depan, lebih dari 50% perusahaan berencana merekrut karyawan baru pada kuartal pertama. Menurut survei, proporsi perusahaan yang berniat menaikkan gaji tahun depan mencatat rekor baru dalam 3 tahun terakhir mencapai 52,5%, meningkat 1% dibanding tahun lalu. Kisaran kenaikan gaji rata-rata berada pada 4,1%. 5 industri utama yang berencana merekrut tenaga kerja adalah teknologi, manufaktur, restoran dan akomodasi, jasa, serta properti. Tenaga kerja dengan keahlian teknis dan staf tingkat dasar menjadi fokus perekrutan utama. Perlu dicatat bahwa industri Mamin telah memimpin tren kenaikan upah karena musim belanja akhir tahun. Hal ini juga mendukung rencana ekspansi tahun depan dan menyerap lebih banyak SDM untuk bergabung. Kabupaten Taitung dikenal sebagai penghasil buah serikaya premium berharga tinggi. Serikaya jenis tamu saat ini mulai memasuki musim panen di musim dingin. Harga eceran di wilayah utara telah mencapai 110 dolar Taiwan per chin. Menjelang akhir tahun, buah berharga mahal ini dilaporkan dicuri sebanyak 400 hingga 500 chin hanya dalam satu malam. Buah serikaya di kebun yang dibungkus rapi siap untuk dipanen dan dijual. Namun ketika mau panen ke kebun, petani menemukan banyak buah serikaya telah dicuri dan buah serikaya yang belum matang dibuang begitu saja di kebun. Petani mengatakan 400 hingga 500 cin buah serikayanya lenyap dalam waktu satu malam dengan kerugian hampir 20.000 hingga 30.000 dolar Taiwan. Tak hanya kebun ini, hal yang sama juga terjadi pada kebun buah di sekitarnya. Selain itu, perkebunan pisang di Green Iron juga mengalami nasib yang sama. Pencuri bahkan menebang pohon pisang untuk mencuri buahnya, membuat para petani sangat marah dan frustasi. Dalam upaya memotivasi kaum muda untuk lebih banyak berinteraksi dengan industri dan kegiatan budaya, menyusul distribusi rutin 1.200 culture points atau poin kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan atau MOC kepada pemuda berusia 16 hingga 22 tahun, mulai 1 Januari 2025, siswa SMP dari usia 13 hingga 15 tahun juga akan menerima 600 poin kebudayaan dengan harapan agar kelompok remaja juga ikut peduli terhadap perkembangan budaya. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Kebudayaan Taiwan pada tanggal 26 memimpin upacara peluncuran distribusi poin kebudayaan. Tahun depan, poin ini akan diberikan ke kelompok remaja usia 13 hingga 15 tahun, masing-masing menerima 600 poin. Program ini bertujuan untuk mendorong mereka menggunakan poin tersebut guna menikmati kehidupan budaya yang beragam. 1.200 poin kebudayaan juga akan diberikan ke kaum muda usia 16 hingga 22 tahun. Lebih dari 1,27 juta orang telah menggunakan poin tersebut. 85% diantaranya diarahkan ke industri seni dan budaya, menghasilkan angka konsumsi sebesar 1,369 miliar dolar.
Melalui poin kebudayaan, kaum muda diajak untuk lebih peduli terhadap perkembangan budaya. Hampir setengah dari penggunaan poin ini dipakai untuk membeli buku dan komik, sekitar 18% untuk menonton pertunjukan dan mendengarkan musik, dan 17% lainnya untuk mengunjungi pameran dan pasar budaya. 要注意的就是说，很多书店其实不只是卖书，希望大家还是要鼓励到书的部分大大的推广。 Poin kebudayaan juga dilengkapi insentif tambahan seperti bonus 100 poin untuk menonton film Taiwan bersama teman, kursi khusus untuk pemuda dalam pertunjukan seni, dan yang lainnya. Program ini mengundang generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengalaman seni dan budaya. Pada tanggal 26 Desember 20 tahun yang lalu, sebuah gempa bumi terjadi di perairan barat Provinsi Aceh, Indonesia, yang kemudian memicu tsunami dahsyat setinggi 51 meter. Tsunami juga melanda pantai-pantai di 14 negara yang waktu itu bertepatan dengan liburan Natal, di mana banyak wisatawan sedang berlibur di resor-resor, menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat besar. Pada hari peringatan 20 tahun terjadinya tsunami, berbagai negara mengadakan upacara peringatan untuk mengenang para korban yang tewas pada bencana tersebut. Duduk di pemakaman, wanita ini mendengarkan lagu duka, menundukkan kepala dan berdoa dengan senyap untuk korban tsunami dahsyat Asia Selatan. Kita kehilangan lah bangga, namanya juga keluarga kita, apalagi abang kita, kakak ipar, kan anaknya. Sedih lah bang, pokoknya. Yang nggak orang rasain lah gitu kan, beda-beda lah kan ininya kan, ya sedih lah bang kehilangan keluarga. Pada 26 Desember 2004, gempa 9,1 SR di lepas pantai Sumatera memicu tsunami besar yang menewaskan sekitar 230.000 orang di negara-negara sekitarnya, termasuk Indonesia, Thailand, dan Sri Lanka. 1,7 juta orang kehilangan tempat tinggal dan hingga kini masih ada korban yang belum ditemukan. Berbagai negara mengadakan upacara peringatan 20 tahun bencana ini. Di Indonesia, bencana alam dahsyat itu menewaskan lebih dari 170.000 orang. Di Aceh, upacara peringatan diadakan di sebuah pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan bagi lebih dari 14.000 korban. Di Sri Lanka, lebih dari 35.000 orang menjadi korban jiwa. Para pelayat berkumpul menaiki kereta yang telah diperbaiki menuju lokasi kejadian, mengenang 1.000 penumpang yang tewas akibat kereta yang tergelincir karena tsunami. Di Thailand, korban jiwa mencapai 8.000 orang, separuhnya adalah turis asing, sementara masih banyak yang hilang. Keluarga korban berkumpul di Taman Peringatan Tsunami Panam Camp untuk meletakkan bunga. Bahkan Somalia dan Maladewa juga kehilangan ratusan nyawa dalam bencana ini. Meskipun 20 tahun telah berlalu, tragedi besar ini masih meninggalkan luka yang mendalam bagi para penyintas dan keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.